inbreeding gapi. Ojo Pak, wis remuk wis hancur. Mending ora. Jangan ya, jangan dicoba. Untuk jangka panjang, untuk yang waktu lama, suwe-suwe iwake hancur, gampang mati, kualitasnya elek, buntutnya nguncrit apa sih, cilik. Harusnya kita beli indukannya lebar, ini lama-lama jadi cilik, jelek. Jadi katakuin berarti orang sah nyoba lor ya. Jangan dicoba-coba, sekali dua kali oke lah, nggak masalah. Sekali dua kali oke, tapi untuk jangka waktu yang lama mending ora. Mending ora usah lor ya, nggak usah Pak Dewa. Oke saudaraku, bagi yang mau inbreeding silahkan, monggo, nggak ada yang larang. Tapi untuk jangka waktu yang lama nanti akan dirasakan sendiri kekurangannya, yaitu mudah mati, kualitasnya akan memburuk. Setelah breeding tetap dilakukan tapi presentasinya akan menurun. Kita udah lakukan dan jangan dilakukan, mending ya teman-teman, ora usah, ojo ditiru. Hai, jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba share tentang inbreed ya teman-teman ya. Jadi dalam dunia pergapian ini ada yang namanya inbreed, yaitu kawin dalam satu darah ya teman-teman ya. Jadi dalam satu keturunan dia dikawinkan dan menghasilkan anakan, dan nantinya akan dikawinkan begitu secara terus menerus. Nah, seperti apa videonya? Simak terus, jangan kemana-mana. Dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya di sini ya teman-teman ya, agar kita lebih semangat membuat videonya ya teman-teman. Bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Nah teman-teman, kali ini kita akan coba share tentang inbreed ya teman-teman ya. Jadi dalam dunia pergapian itu ada yang namanya kawin silang, kawin inbreed, dan juga kawin inland breeding. Nah, atau apa ya? Ya itulah pokoknya. Jadi gini teman-teman nih, saya akan memberikan contoh. Kawin dalam satu darah ini sebenarnya tidak disarankan di dunia pergapian ya teman-teman ya. Menurut kami di Titan Gapi, kami sudah mencobanya mengawinkan ikan gapi dalam satu keturunan darah secara terus menerus, dan hasilnya ternyata kurang maksimal. Secara yang kami lihat, yang kami pantau itu ada plus minusnya, tapi banyakkan minusnya. Jadi perkawinan satu darah itu begini teman-teman. Misalkan kita beli ikan gapi Yellow Cobra di farm A misalkan ya teman-teman ya. Kita beli di farm A satu pasang Yellow Cobra, lalu sampai di farm kita. Di farm kita ternakan, kita budidayakan, lalu beranak. Nah, beranak. Si anaknya, nah ini udah sampai dewasa nih ceritanya nih teman-teman nih, udah sampai dewasa lagi. Dan si bapak sama emaknya masih ada nih teman-teman. Karena kita mempunyai anakan yang banyak dan stok betina yang banyak, stok jantan yang banyak di situ, lalu kita kawinkan lagi nih dalam satu keturunan ya teman-teman ya. Jadi dia masih dalam satu anakan. Jadi bisa jadi dari si kakak kawin sama adiknya, terus bapaknya kawin sama anak perempuannya, ibunya kawin sama anak laki-lakinya. Jadi mbak ketemu putune, putune ketemu Pak Dene ketemu bapak, bukan ya, Pak Dene ketemu ibu ketemu anak wedok, ibu ketemu anak lanange karo anak wedok, anak wedok karo bapak. Nah itu kan nggak bener ya teman-teman. Jadi masih satu darah. Secara genetika nih teman-teman ya, di dunia hewan maupun manusia ya teman-teman, perkawinan satu darah sendiri itu akan mengakibatkan kelainan hormonal ya teman-teman. Jadi bisa terjadi kelainan fisik ataupun penurunan daya tahan tubuh ya, jadi cepet sakit, terus ya mudah sakit, itu nanti efeknya jadi mudah mati kan gapinya teman-teman ya. Terus jadi
pengurangan kualitas ya teman-teman. Jadi misalkan pada keturunan pertama itu untuk kita misalkan beli gapi dengan kualitas grade A teman-teman ya. Jadi kita karena harganya mahal ya teman-teman ya. Jadi kita misalkan beli Yellow Cobra harganya 5 juta atau 3 juta misalkan misalkan harganya mahal ya, bagi kita mahal. Kita kawinkan sepasang beranak, lalu karena harganya mahal kan kita kawinkan lagi nih teman-teman nih ya. Cara pada umumnya kita kawinkan lagi, beranak lagi, dan dikawinkan lagi, beranak lagi seterusnya, karena mengingat untuk pembelian indukan yang cukup mahal dan kualitasnya bagus, kita kawinkan secara terus menerus. Dan hasilnya kalau selama ini yang kita pantau ya teman-teman ya, akan terjadi penurunan kualitas. Tetapi ini ada breeder yang ngeyel nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini kan dari masing-masing ya. Jadi menurut beberapa breeder, ini inbreeding ini masih oke, asalkan dengan selective breeding. Jadi diseleksi dengan ketat dan secara bagus. Yang bagus-bagusnya dipisahin, lalu dikawinkan lagi. Nanti ketemu lagi yang jeleknya buang, yang bagusnya dikawinkan lagi, di inbreed lagi, terus ketemu lagi yang bagusnya lagi, dikawinkan lagi, dengan alasan untuk menguatkan genetika ya teman-teman ya. Untuk penguatan gen ini sebenarnya kalau menurut kami di Titan Gapi itu benar. Jadi kita akan melakukan inbreeding tapi tidak secara terus menerus ya teman-teman ya. Jadi harus dicatat nih, inbreeding itu bisa dilakukan untuk menguatkan genetik tapi tidak secara terus menerus. Bisa dilakukan dalam 1 atau 2 periode keturunan saja. Setelah itu kita kawinkan lagi dengan indukan dari genetik yang lainnya teman-teman ya. Jadi masih dalam jenis yang sama, yaitu misalkan tadi kita contohkan Yellow Cobra ya teman-teman ya. Yellow Cobra kita silangkan lagi dengan indukan yang bagus lagi. Kalau menurut kami apabila kita mempunyai tadi ya indukan Yellow Cobra yang sudah sangat mahal sekali tadi itu lebih baik kita beli lagi sepasang Yellow Cobra dengan kualitas yang bagus juga. Di sini kalau saya sarankan kita utamakan dari jantan yang kita beli nih, yang baru nih, dari pasangan kedua ini kita kawinkan dengan anakan yang dihasilkan dari pasangan pertama nih teman-teman. Jadi karena kita memilih jantan dari pasangan kedua yang kualitasnya yang bagus, itu kita masukkan ke dalam genetik dari pasangan pertama yang sebenarnya udah bagus. Itu hasilnya akan lebih bagus ya teman-teman ya, akan lebih maksimal daripada kita terus menerus inbreed lagi di satu keturunan. Selektif lah ya, oke lah selektif, kita berapa persen di keturunan selanjutnya selektif. Tapi selektif itu secara terus menerus, ikan yang tidak bagusnya semakin lama akan semakin bertambah teman-teman. Jangan salah ya. Sebagai contoh gini nih, kita beli Yellow Cobra pertama dengan porsi badan ekor 1:1 serta ekor delta ya, udah maksimal lah, udah keren lah. Nanti kalau kita inbreeding secara terus menerus, lebar ekor itu udah pasti akan mengecil, udah pasti itu udah pasti akan mengecil beberapa persen. Nanti teman-teman kalau mau coba boleh, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Persentase ikan yang kebuang, maksudnya keluar dari jalur yang kita harapkan ini, semakin lama semakin besar, dan daya tahan tubuhnya akan melemah meskipun kita sudah melakukan selective breeding ya teman-teman ya. Jadi kita sudah selective breeding, diseleksi lagi, jadi kita capek nyeleksinya dan banyak buangnya pun sebenarnya seandainya kita melakukan yang tadi yang saya sarankan itu, membeli lagi indukan sepasang dan kita ambil dari jantannya yang bagus, lalu kita masukkan lagi ke keturunan yang pertama tadi, itu hasilnya akan lebih maksimal. Dan kita coba sendiri ternyata sangat memuaskan ya. Kita bisa upgrade di dorsal dan ekor kalau saya lihat nih, karena kalau jantan itu yang kita perhatikan, kita pantau, itu sangat berpengaruh sekali terhadap bentuk dorsal dan ekornya teman-teman. Kita pernah upgrade juga tuh Blue Dragon kita dari yang indukan pertama, di dorsalnya agak ngeron ya teman-teman ya, lebar ya, big dorsal, apa ya, mega dorsal atau apalah itu besar gitu, tapi dia ngeron, bentuknya ngeron, agak bulat ini. Lalu kita beli
indukan lagi Blue Cobra, Blue Dragon jantan yang dorsal atasnya shark fin, jadi lancip itu besar juga tapi lancip. Kita silangkan ke anakan yang indukannya lebar tapi ngeron, itu hasilnya anakannya bisa mengikutin shark fin ya teman-teman. Jadi apa? Lancip, jadi lancip besar tapi lancip. Jadi di sini peran dari indukan jantan yang secara genetik kita harus punya bagus itu sangat penting sekali teman-teman. Dia akan menentukan dorsal dan ekornya. Jadi dengan cara inbreed secara terus menerus kita ya akan mendapatkan ikan seperti itu terus, dan kualitasnya sudah pasti menurun, sudah pasti ya teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan menurun. Jadi kita tingkat presentasi ya benar masih pakai selective breeding, tapi kita presentasinya menurun udah pasti menurun. Kalau untuk teman-teman yang ingin melakukan inbreeding, tapi hampir semua sih ya hampir semua orang sebenarnya melakukan inbreeding di saat pembelian gapi pertama nih. Tadi kita contohkan lagi, misalkan saya mau beli ikan AFR, harganya mahal lah ya, kita nggak usah nyebut harga kontes. Nah itu kan pasti kita lihat ikannya bagus, jantan betina bagus, merah delta mungkin ya, kita anakan, wah indukannya harganya mahal, kita anakan, terus anakan lagi, lama-lama kualitasnya turun teman-teman ya. Jadi langkah lebih bagusnya untuk menghindari inbreeding ini, jangan kita beli 2 pasang dari breeder yang sama. Ini bukan berarti kita menilai breeder A ini beli ke kita sebenarnya satu anakan si jantan 2 ini sama betina 2 ini sebenarnya masih satu anakan. Nah, untuk menghindari hal yang tidak atau mencurigai atau mensuzuni yang lainnya, lebih baik kita membeli 2 pasang indukan tapi dari 2 breeder yang berbeda teman-teman, untuk mengawali mencetak gapi berkualitas di farm kita. Nah, inbreeding sendiri ini sudah kita pantau juga mengenai daya tahan tubuhnya itu sangatlah lemah teman-teman ya, sangat tidak bagus. Mungkin di keturunan pertama sampai keempat itu mungkin masih oke, tidak begitu kelihatan, tapi nanti kalau secara terus menerus bertahun-tahun di inbreed terus, itu nanti teman-teman akan mengetahui atau mengalami di saat perubahan cuaca itu gampang sekali mati dia ikannya. Nah, secara daya tahan itu kurang kuat ya, baik di indoor maupun di outdoor ya. Kita bisa bandingkan dengan ikan di tank sebelahnya, misalkan satu ini inbreed sudah 2 tahun atau 3 tahun inbreed, yang sebelahnya ini kita tidak inbreeding, nanti yang sebelah sini tank ini pasti akan bermasalah terus. Jadi banyak yang mati, mudah mati, dia kurus mati begitu teman-teman. Ada yang kita sudah amati sebenarnya seperti itu. Jadi saran dari kami sebaiknya untuk menghindari inbreeding dengan alasan apapun ya teman-teman ya. Kalau kita ingin mencetak ikan gapi yang bagus untuk jangka waktu yang panjang, itu kita sebaiknya menghindari inbreeding. Titik. Sadis amat ya. Jadi saranku mending ora bos ya, mending ora pak om-om sekalian, bapak-bapak, jangan kita lakukan inbreeding untuk jangka waktu yang panjang teman-teman ya. Tapi kalau si om, tante-tante, ibu-ibu, bapak, adik-adik, kakak mau inbreeding terus dijual untuk jangka pendek, itu nggak masalah. Tapi kalau kita ingin memperbaiki kualitas gapi kita, sebaiknya kita menghindari inbreeding. Meskipun kita bisa mendapatkan dengan selektif dan presentasinya akan terus menerus turun. Jadi mending ora ya pak ya. Mending ora usah wis. Mending kita beli 2 indukan, nanti kita upgrade lagi. Boleh sekali 2 kali inbreeding, lalu kita upgrade lagi dengan mengambil dari si jantan bagus, kita masukkan ke genetik ikan kita. Jadi saya rasa solusinya seperti itu. Jadi buat teman-teman pemula, jadi misalkan suka sama satu jenis gapi, misalkan Sky Blue, beli dari farm si A sepasang, lalu beli lagi dari farm si B sepasang, kita anakan lalu silangkan, selesai. Simpel caranya untuk menghindari inbreeding ya teman-teman. Dengan 2 pasang indukan itu, kalau kita benar-benar
melakukan breeding dengan benar itu udah akan menghabiskan banyak tempat karena keturunan induk ini, betina ini dengan jantan ini, jadi untuk satu jenis saja kalau teman-teman breedingnya ini melakukan dengan tepat itu akan menghabiskan banyak tempat untuk pembesaran, sortir, semua itu juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita asal untuk beternak massal koloni gitu ya udah dicampur jantan betina, nggak karuan, nggak ketahuan. Kualitas gapnya juga akan kurang bagus, efeknya juga nanti kita jual ikannya juga akan jadi susah karena kualitas ikannya kurang bagus ya teman-teman ya. Meskipun kita udah posting di Facebook, WhatsApp, Instagram capek harganya murah tapi kalau kita punya ikan kualitas bagus nggak usah ditulis sell, nggak usah ditulis harga di situ, kita posting ikan aja, nanti yang japri banyak teman-teman ya, japri banyak lewat belakang, ikan laku habis terjual jadi duit ya, jadi harganya pun lumayan. Oke, sekian dulu video dari kami. Jual lali teman-teman ya, teman-teman semua jangan lupa ojo lali untuk subscribe nih di sini nih tombolnya nih teman-teman ya, padamkan yang merah nih, lonceng notifikasinya juga dipencet ya teman-teman ya untuk buat langganan agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Oh ya teman-teman, nanti ada giveaway Blue Dragon yang kemarin ya teman-teman ya, kita akan lakukan giveaway mungkin besok atau kalau enggak di video berikutnya. Nanti kita akan upload bagaimana cara untuk mendapatkan gapi Blue Dragon nih teman-teman nih, kita akan berikan ke teman-teman, kita akan kirim langsung ke rumah ya teman-teman, bagi yang beruntung kita akan undi nanti ya. Oke, sekian dulu video kami, simak terus video kami yang lainnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya, lo ngapura ya dulur-dulur apabila ada salah kata. Simak terus video kami yang lainnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dulu, sampai jumpa.